seorang pemuda bernama Hendra sudah 5 tahun bekerja di tambang di pedalaman hutan Kalimantan. Meski banyak cerita menyeramkan tentang hutan itu, ia selalu mengabaikannya. Karena baginya, pekerjaan ini adalah cara untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pada malam itu, tugas rutinnya adalah patroli malam bersama 3 rekannya, Jaka, Budi, dan Anton. Mereka harus memastikan alat berat di lokasi tambang tetap aman. Terlihat langit malam begitu gelap tanpa bulan, hanya diterangi senter yang mereka bawa. Hutan yang biasanya ramai dengan suara binatang, malam itu terasa sangat sunyi. Tidak terdengar suara jangkrik atau burung malam. Keheningan yang tidak biasa itu membuat suasana terasa berat, seolah ada sesuatu mengawasinya. Saat melewati pohon besar yang dikenal sebagai pohon tunggal, langkah Jaka terhenti. Ia menunjuk ke arah pohon itu, matanya melotot. Hendra mengikuti arah pandangan Jaka dan ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di bawah pohon itu. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah dengan gaun berwarna merah. Awalnya, Hendra mengira itu hanya ilusi, bayangan yang terbentuk dari cahaya senter dan pepohonan. Namun saat sosok itu mulai bergerak, tubuhnya terasa kaku. Perempuan itu tidak berjalan seperti manusia, melainkan melayang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tawanya tiba-tiba menggema, melengking dan histeris. Suara itu menyusup ke dalam kepala, menusuk dan membuat tubuh bergetar. Salah satu rekannya, Budi, langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Hendra ingin melakukan hal yang sama, tetapi matanya menangkap Anton yang berdiri kaku. Anton tidak bergerak sama sekali. Tatapannya terpaku pada sosok perempuan itu. Wajah Anton pucat pasi, bibirnya gemetar, seperti kehilangan kemampuan untuk berbicara. Hendra mencoba menarik Anton, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Perempuan itu semakin mendekat, tawanya semakin keras, hingga membuat udara di sekitarnya terasa berbau busuk. Bau anyir seperti darah dan bangkai memenuhi udara, membuat Hendra hampir muntah. Saat perempuan itu hanya beberapa meter dari mereka, rambutnya yang panjang tersingkap sebagian. Terlihat wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Anton. Hendra tahu mereka harus segera pergi. Dengan sisa tenaganya, ia menyeret Anton menjauh, memaksa mereka berlari ke arah barak. Sesampainya di barak, tubuh Hendra gemetar hebat, namun Anton langsung terjatuh. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya pucat, dan suhu tubuhnya mendadak panas. Rekan-rekan yang lain bingung, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya, kondisi Anton semakin parah. Ia terus mengigau menyebut-nyebut sosok perempuan berbaju merah atau kuntilanak merah. Warga lokal yang mendengar cerita itu menyarankan agar mereka memanggil seorang dukun. Ketika dukun itu datang, ia langsung mengatakan bahwa mereka telah mengganggu wilayah kuntilanak merah, sosok yang diyakini sebagai penunggu hutan itu. Kemudian dukun itu melakukan ritual pengusiran, membakar kemenyan
dan membaca mantra di sekitar tubuh Anton. Sepanjang malam, suasana di barak terasa mencekam. Di luar barak suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki dan tawa samar yang datang dan pergi. Sampai ritual itu selesai menjelang fajar, Anton perlahan mulai membaik. Kini Anton memutuskan berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Setelah kejadian itu, Hendra menjadi lebih waspada setiap kali bekerja. Hutan di bagian pedalaman Kalimantan tidak lagi terasa bersahabat. Setiap malam, ia kerap terbangun dengan keringat dingin, mendengar tawa yang sama, meskipun ia tahu itu hanya dalam pikirannya. Rekan-rekan kerjanya juga tidak bisa melupakan malam itu. Jaka, yang awalnya selalu bercanda soal kisah-kisah mistis, berubah menjadi pendiam. Budi yang dikenal pemberani, sering menghindari tugas malam. Barak tambang menjadi lebih sunyi. Tidak ada lagi obrolan santai atau gelak tawa seperti dulu. Ketakutan itu menghantui mereka semua. Namun pekerjaan di tambang tidak bisa berhenti. Hendra dan rekan-rekannya harus kembali bekerja, meskipun rasa takut selalu mengintai. Mereka menghindari pohon tunggal dan sekitarnya, mengikuti peringatan dukun. Tetapi meskipun mereka tidak pernah kembali ke sana, keanehan terus terjadi di lokasi tambang. Alat berat sering tiba-tiba mati tanpa alasan. Meskipun telah diperiksa berkali-kali oleh teknisi, alat tersebut keadaannya normal-normal saja. Suara seperti seorang berjalan di atas kerikil sering terdengar di malam hari. Tetapi tidak pernah ditemukan siapapun. Beberapa pekerja baru mengaku melihat bayangan melintas di antara pepohonan. Tetapi tidak ada yang berani membicarakannya terlalu jauh. Suatu malam 2 bulan setelah kejadian itu, Hendra terbangun oleh suara aneh di luar barak. Bunyinya seperti ketukan perlahan di dinding kayu barak. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya binatang hutan. Namun ketukan itu terus berlanjut semakin keras. Dengan hati-hati, ia mengambil senter dan mengintip keluar dari jendela kecil barak. Di luar gelap, tidak ada yang terlihat. Ketukan itu berhenti. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa samar jauh di dalam hutan. Tawa itu sama seperti malam saat mereka bertemu dengan kuntilanak merah. Hendra langsung mundur, menutup jendela dan membacakan doa-doa yang ia hafal. Keesokan paginya, ia menemukan jejak kaki kecil di tanah berlumpur di sekitar barak. Jejak itu tidak terlihat seperti jejak manusia biasa, melainkan hanya setengah, seperti telapak kaki yang tidak utuh. Hendra tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi ia tahu sesuatu yang di hutan masih mengawasi mereka. Lama-kelamaan, kejadian-kejadian aneh membuat banyak pekerja memilih untuk keluar dari tambang. Proyek tambang itu akhirnya dihentikan lebih awal dari yang direncanakan. Karena jumlah pekerja yang semakin sedikit dan biaya yang membengkak akibat peralatan yang sering rusak tanpa sebab. Hendra kembali ke kampung halamannya beberapa bulan setelah tambang ditutup. Meski kini ia jauh dari hutan itu, ia tetap merasa tidak pernah benar-benar bebas dari pengalaman itu. Setiap malam, dalam tidur, atau bahkan di siang bolong saat sendirian, ia kadang merasa seperti diawasi,
Selalu terngiang-ngiang, tawa itu terdengar samar namun jelas. Kadang muncul membekas dalam ingatannya. Hutan pedalaman Kalimantan adalah tempat di mana dunia manusia dan yang tak kasat mata bertemu. Tetapi juga rumah bagi sesuatu yang tidak ingin diganggu. Sosok kuntilanak merah. Itu adalah peringatan. Batas antara keberanian dan kebodohan kini jelas. Ada tempat-tempat yang tidak seharusnya dijamah manusia.